Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawi waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawi waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal, beraneka ragam jenis amal-amal manusia. Litanawi waridatil ahwal, karena beraneka ragam pula kurnia Tuhan yang datang ke dalam hatinya. Tanawwa'at ajnasul a'mal, beraneka ragam jenis amal-amal manusia. Litanawi waridatil ahwal, karena beraneka ragam pula kurnia Tuhan yang datang ke dalam hati. Al-qalbu ra'isul a'dha, hati adalah sentral dari seluruh anggota manusia. Husnul a'mal nata'ijul husnil ahwal, baiknya amal itu adalah buah dari baiknya hati. Di mana hatinya baik, pasti baik amalnya. Makanya beraneka ragam jenis amal-amal manusia, karena beraneka ragam pula kurnia Tuhan yang datang ke dalam hati. Ada manusia yang senang ibadah terus, ada juga manusia yang senang puasa terus, ada juga manusia yang senang wirid. Tergantung kurnia yang datang ke dalam hati manusia. Makanya al-qalbu ra'isul a'dha, hati itu adalah sentral dari seluruh anggota manusia. Apabila baik amalnya, baik amal itu adalah buah dari baik hatinya. Di mana baik hatinya, pasti baik pula amalnya. Innal kalam lafil fuadi wa inna ma ju'ilal lisan alal fuadi dalila. Innal kalam, sungguh kata-kata itu, lafil fuadi, sungguh dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan alal fuadi dalila, sungguh dijadikan lidah adalah sebagai argumen sesuatu yang ada dalam hati. Makanya innal kalam lafil fuadi wa inna ma ju'il lisan wal fuadi dalila. Makanya hati adalah ra'isul a'dha, pemimpin dari segala seluruh anggota manusia, atau sentral dari seluruh anggota manusia. Kemudian sebagian ulama, hati itu adalah tilkatul latifah. Al-qalbu latifatun
Rabbaniyatun sanubari syakal al-muda'u bil janibil aisan minas sadri ta'alak. Arti hati itu adalah benda yang halus, yang sifatnya mentuhani, yang berbentuk daun sanubari, yang Allah titipkan pada lambung yang kiri di sebelah, di minas sadri, di dada, ta'alak, bergantung. Itu namanya hati. Makanya hati itu adalah latifatun rabbaniyatun sanubari syakal al-muda bil janibil aisar minas sadri ta'alak. Jadi benda yang halus, yang lembut, yang bersifat mentuhani, yang berbentuk daun sanubari kayak daun eceng, ya. Itu hati yang ada pada sisi lambung yang kiri, pisodri di dada, di dada sini adanya hati. Ta'alak kemudian bergantungan, itu hati. Tapi sebagian ulama, tilkal latifah hiyal hakikatul insaniyah. Hati itu hakikat manusia. Makanya samihal hukama, wah alih hukama itu menamai dia itu namanya an-nafsun natiqah. Jiwa yang sudah berbicara, lidah berhenti sampai hati. Maka yang sering berbicara terus adalah hati, an-nafsun natiqah. Ini wisamihal hukama, disebutnya an-nafsun natiqah, jiwa yang sudah berbicara. Sementara mulut diam, tapi hati akan berbicara. Al-a'malu surun qa'imatun. Amal adalah bentuk manusia yang sedang berdiri. Al-a'malu surun qa'imatun. Amal-amal manusia itu adalah gambaran orang yang sedang berdiri. Warwauha, kemudian rohnya adalah wujudus ikhlasi pihak. Wujud adanya halusnya ikhlas pihak dalam amal itu. Makanya amal itu adalah gambaran manusia yang sedang berdiri. Kalau istilah di kitab itu adalah bentuk rupa manusia yang sedang berdiri, namun rohnya adalah ikhlas. Makanya la faidata fil jasad biduni roh. Tidak ada faidahnya jasad tanpa ada roh. La faidata fil jasadi bila roh. Tidak ada faidahnya tubuh tanpa dengan roh. Makanya rohnya adalah ikhlas. Arti ikhlas itu adalah tasfiyatul amal an mulahadatil makhlukin. Bersihnya amal perbuatan dari pengawasan para makhluk. Itu namanya ikhlas. Makanya ikhlas itu adalah tasfiyatul amal an mulahadatil makhlukin. Jadi bersihnya amal perbuatan dari pandangan semua makhluk. Itu namanya ikhlas. Namun ada sebagian ulama, al-ikhlas sirrun min asrori udi'uhu qalba man ahtaju min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari segala rahasiaku. Aku titipkan dia qalba man ahbabtu min ibadi, di hati orang yang aku cintai, min ibadi, hamba-hambaku. Itu namanya ikhlas. Makanya amal itu bagaikan manusia sedang berdiri tanpa dengan roh. Babagig kalau kita, ya. Makanya rohnya adalah ikhlas. Makanya rohnya adalah ikhlas. Fa ikhlasu kulli abdin wa ruh amalih. Ikhlas tiap-tiap hamba itu roh dari amalnya. Adanya ikhlas takunu hayatuha. Adanya ikhlas berarti amalnya sedang hidup. Wa bi adabi dzalik yakunu mautuha. Tidak ada keikhlasan
berarti amalnya tidak berdaya. Ruh ikhlas. Makanya fa ikhlasu kulli abdin huwa ruh amalih. Jadi setiap ikhlasnya seorang hamba itu roh dari amalnya. Dengan adanya ikhlas takunu hayatuha. Amalnya sedang hidup. Wa bi anabi dzalik. Dan dengan tidak ada keikhlasan yakuna mautuha. Amalnya tidak berdaya. Ikhlas, kemudian ikhlas terbagi tiga. Ada ikhlasul awam. Ada bahasa lagi ikhlasul ibad. Ikhlas umumnya para hamba-hamba Allah. Yang pertama adalah ikhlasul awam. Ikhlas ala awam itu beramal karena Allah serta menuntut pahala dan terhindar dari siksa. Itu adalah ikhlasul awam. Ikhlasnya para hamba Allah pada umumnya. Jadi beramal karena Allah serta menuntut pahala dan terhindar dari siksa. Itu ikhlasnya para hamba Allah pada umumnya. Namanya ikhlasul awam. Kemudian ada ikhlasul khawas. Ikhlas itu adalah beramal menuntut keuntungan akhirat saja. Itu adalah ikhlasul khawas. Jadi beramal hanya menuntut imbalan akhirat saja, tidak imbalan dunia. Kemudian yang ketiga adalah ikhlasul khususil khusus. Kalau ikhlasnya khusus adalah tahqiqul ubudiyah wal qiyam biwadha'ifir rububiyah. Itu namanya ikhlasul khususil khusus. Jadi tahqiqul ubudiyah menyatakan bahwa dirinya itu hamba Tuhan. Ini ikhlasul khususil khusus. Atau ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasul khususil khusus itu ada tahqiqul ubudiyah wal qiyam biwadha'ifir rububiyah, menyatakan bahwa dirinya itu hamba Tuhan. Wal qiyam menghargai biwadha'ifir rububiyah dengan jabatan Tuhan. Itu namanya ikhlasul khususil khusus. Seperti qalat Rabi'atul Adawiyah, ma abatuk khaupan min narik wala tam'an fi jannatik. Wahai Tuhan, hamba ibadah kepadamu, tidak berharap surgamu, kemudian tidak takut nerakamu. Lijalalik, karena keagunganmu, wa karamik, karena kemuliaanmu. Itu makalah Siti Rabi'atul Adawiyah. Qalat Rabi'atul Adawiyah, ma abadtu khaupan min narik wala tam'an fi jannatik. Hamba menyembah ibadah kepada wahai Tuhan bukan karena takut siksamu, juga tidak mengharap dari surgamu. Lijalalik wa karamik. Itu adalah ikhlasul khususil khusus. Seperti Siti Rabi'atul Adawiyah. Idbin wujudak fi adil khumul. Tanamkan wujud dirimu di tanah yang dalam. Pamadamata mimma lam yudfan la yatimu nataijuh. Tidak ada benih yang tidak ditanam. Pamanabata, tidak ada benih yang tumbuh apabila tidak ditanam. Walaupun jadi, tidak akan sempurna buahnya. Bahkan dia akan menguning, musperon, dia akan menguning. Idbin wujudak, tanamkan wujud dirimu di tanah yang dalam. Idbin wujudak bi adbil khumul, tanamkan wujud dirimu di tanah yang dalam.
Paman nabata mimma lam yudfan. Tidak ada benih yang akan tumbuh dari benih yang ditanam. La yatimu nata'iju, walaupun jadi, bila jadi, lalu tidak sempurna buahnya. Kenapa ini ya? Keresak gitu ya. Bal yakhriju dha'ifan musparra la yantafi bil intifa. Kalau memang tidak tumbuh, yang gali biasa itu jadi santapan ayam-ayam dan burung. Artinya ada musukhrah, tidak perlu ketenaran. Ada musukhrah asyabih bil ardi, tidak perlu kemasyhuran, tidak perlu ketenaran yang serupa dengan tanah. Makanya yang kokoh dan kuat itu adalah yang tersembunyi, tidak nampak. Seperti coran ya, bangunan tuh yang kokoh, yang nggak nampak, cor, dilapis dengan macam-macam ya. Makanya coran itulah yang kokoh, yang kuat. Makanya tersembunyi nggak nampak. Ada musukhrah, tidak tenar. Ada musukhrah, tidak tenar. Asyabih bil ardi, serupa dengan tanah di dalam. Makanya kalau kita nanam benih nggak ditanam, ya nggak sempurna buahnya. Walaupun jadi, ya menguning, tidak akan kokoh. Manafa'al qalba, tidak ada yang bermanfaat kepada hati. Syai'un, oleh sesuatu, mislul ujlah, seperti mengasingkan diri. Tidak ada yang bermanfaat kepada hati sesuatu seperti uzlah. Uzlah itu adalah mengasingkan diri. Al-khuruj an mukhalafatil khalqi bil inziwa wal inkitha, itu namanya uzlah. Al-uzlatu hiya al-khuruj an mukhalafatil khalqi bil inziwa wal inkitha, keluar dari bercampurnya makhluk. Jadi uzlah itu adalah al-khuruj an mukhalatatil khalqi, keluar dari bercampur gaul dengan manusia. Bil inziwa, lari, lompat dan lari, itu namanya uzlah. Mengasingkan diri dari dunia yang ramai ke dunia yang sunyi. Apa tujuannya? Untuk menghidupkan hati dan pikir. Makanya manafa qalba syai'un uzlah yadkhulu biha midanu fiqrah. Yadkhulu, masuk, biha, dengan uzlah, alam pikir menjadi lapang. Jajal kalau kita sendiri. Kalau kita bersama-sama kumpul tempat halayak ramai, tidak terfikir. Kalau kita sendiri, seperti Nabi Muhammad tahannus, pernah gua hiro tahannus al-layali, berapa malam tuh Rasulullah menyendiri. Makanya alam pikir menjadi lapang, nampak, terlihat. Kalau kita sama-sama nggak kelihatan buruk dan baiknya kalau sudah menyendiri. Makanya tafakkur sa'atan khairun min ibadati sab'ina. Jadi kita merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 kali. Itu ya, makanya menitafakkur sa'atan, merenung. Jajal kalau kita sendiri, ya kelihatan, ya alam pikir menjadi lapang, nampak, terlihat. Kalau sekarang kita nggak kelihatan, jajal kita menjadi. Makanya Nabi tahannus ya, menyendiri.
berapa malam di Gua Hiro. Makanya alam pikir menjadi lapang. Tuba liman dalat nafsuhu wa taba kasbuhu wa hasunat sariratuhu wa karumat ala niyatuhu wa azala anin nasi syarrah. Bahagia bagi orang yang rendah hati. Wa taba kasbuhu, kemudian usahanya baik. Wa hasunat sariratuhu, kemudian hatinya baik. Wa karumat ala niyatuhu, kemudian mulia sikapnya. Wa azila minan nas anin nasi syarrah, dan mengasingkan diri dari manusia karena kejahatannya. Itu ya tuba liman dalat nafsuhu wa taba kasbuhu wa hasunat sariratuhu wa karumat ala niyatuhu wa azila anin nasi syarrah. Menyendiri ya. Makanya Nabi pernah menyendiri ya. Takhonnus. Makanya al-wahdah khairun menjadi sisu. Sendiri lebih baik dari berkawan dengan orang yang jahat. Wajul soleh, duduk bersama orang yang soleh, itu lebih baik. Khairun minal wahdah. Makanya al-wahdah khairun menjadi sisu. Sendiri lebih baik dari berkawan orang yang jahat. Kemudian jadi soleh, duduk bersama orang yang soleh lebih baik. Minal wahdah. Kemudian dalam hadis, misal jalisi su, sepertinya kalau kita duduk bersama orang yang jahat itu, kami silkir. Seperti kita duduk bersama tukang las besi. Ilam yuhrik siabak bisarihi asobaka min dukhani. Bila tidak terpecik baju kita dengan percikan api, terkena dengan asapnya. Beda kita bergaul dengan orang yang soleh. Kalau kita bergaul dengan orang yang soleh itu seperti kita bergaul dengan tukang minyak kasturi. Ilam yu'tik asobak berih. Bila dia tidak memberi minyaknya ke bagian wanginya. Mislu jalsi soleh, kami hamil misik. Ilam yu'tik asobaka min rihih. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik itu seperti kita bergaul dengan tukang minyak kasturi. Bila ia tidak memberi minyaknya, terkena dengan wanginya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Makanya Nabi Isa pernah berkata, la tujalisul mauta. Jangan kalian bergaul dengan bangkai-bangkai manusia. Fatamutu qulubuhum, maka akan mati hati-hati kalian. Tanya kila wa minal mauta. Ya Nabi Allah, qala al-muhibbuna lid-dunya. Orang yang mabuk dengan dunia. Itu mauta Nabi Isa. Makanya la tujalisul mauta. Jangan kalian duduk bersama bangkai-bangkai manusia. Nanya, kila ya mawal mauta ya Nabi Allah. Al-muhibbuna lid-dunya. Orang yang mabuk dengan dunia. Karena man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orang yang senang sesuatu, dia adalah hamba. Kalau kita senang dinar, abdul dinar. Kalau kita senang dunia, abdul dunia, bukan Abdullah, bukan hamba Allah lagi. Makanya innal muhib limay yuhab muti. Orang yang menyintai kepada orang yang dicintai itu muti. Makanya taat, takluk. Makanya kalau kita cinta seseorang itu ya pastilah jadi budaknya. Suruh ngidul, kemudian ngidul. Suruh ngalor, kemudian ngalor. Jadi kacung. Jadi kacung. Ya, jadi kacung gitu. Makanya kata Nabi Isa la tujalisul mauta. Jangan kau duduk bersama bangkai-bangkai manusia. Siapakah mereka mauta itu? Ya Nabi Allah. Al-muhibbuna lid-dunya. Orang yang mabuk. Orang yang cinta kepada dunia.
Kaifa yas'uruku qalbun. Itu ya. Benar aja ya? Benar. Kaifa yas'uruku qalbun. Bagaimana hati akan bersinar binuril imani wal ihsan, dengan cahaya iman dan kebaikan. Kita lain aja ya. Benar eta. Oh, masih di dia kene. Kaifa yasriku qalbun, bagaimana yasriku qalbun, bersinarnya hati. Hati memancarkan cahaya. Surul akwan, padahal gambaran kosmos, alam kemakhlukan, muntabi'atun bimiratihi, melekat bimiratihi, pada cerminnya hati. Bagaimana hati bisa bersinar? Bersinar dengan iman wal ihsan, sementara alam kemakhlukan melekat pada cerminnya hati. Kemudian kaca aja, kena titik sedikit nggak nampak terlihat. Artinya gelap. Ini termasuk al-jam'u baina diden, berkumpul di antara dua perlawanan. Cahaya dan gelap tidak akan berkumpul, mustahil. Terang kemudian dengan gelap tidak mungkin berkumpul. Makanya al-jam'u baina diden, muhal. Berkumpul di antara dua perlawan, antara terang dan gelap. Bagaimana hati akan bersinar dengan iman dan kebaikan, sementara gambaran alam kemakhlukan yang gelap gulita itu muntabiun fi mir'atihi, melekat pada cerminnya hati. Makanya gak bisa kumpul. Gelap dan terang mustahil. Makanya nggak bisa kumpul ya, gelap dan terang. Makanya Allah berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfin. Allah tidak menjadikan seorang itu min qalbain, dua hati di dalam rongkanya. Nggak ada dua hati, itu nggak ada ya, nggak ada. Pamalaka ayyuhal fakir illa qalbun wahid. Nggak hanya satu. Apabila kita menghadap makhluk, pada kita membelakangi Tuhan. Kalau kita menghadap kepada Tuhan, membelakangi makhluk. Nggak bisa membelakangi dua-duanya, menghadap dua-duanya. Makanya pamalaka ayyuhal fakir illa qalbun wahid. Idza aqbalta al khalqi adbarta anil haq. Wa idza aqbalta al haq adbaril khalqi. Bila kau menghadap makhluk, tentu membelakangi Tuhan yang maha wujud hakiki. Kalau kita menghadap kepada Tuhan, membelakangi makhluk. Makanya Allah tidak jadikan seseorang itu dia punya hati dua.
Enggak, kagak. Hanya satu. Ya, hanya satu. Makanya ka'annal qalba laysa lahu illa wijhatu wahidah. Bahwa hati tidak ada jalan kecuali satu. Apabila dihadapi oleh cahaya, asyraqat, dia bersinar. Apabila dihadapi dengan gelap, adlamat, kemudian dia gelap. Makanya tidak bisa berkumpul gelap dan terang. Makanya kaifa yasraqu qalbun binuril imani wal ihsan wasul akwan muntabi'un bimi'atihi. Sementara gambaran dunia melekat pada cerminnya hati, gelap, nggak nampak terlihat. Am kaifa yarhalu ilallah wa mukayyilun bisyahwatihi, atau bagaimana ia akan berjalan menghadap kepada Tuhan. Wa huwa mukayyalun, padahal dia sedang diikat dengan syahwatnya. Kalau orang diikat nggak bisa jalan. Bagaimana kita mendekat kepada Tuhan? Sementara kita diikat dengan syahwat. Syahwat dan akal itu bertengkar. Pikul hal, tiap hari bertengkar. Kata akal begini, akal mau yang baik-baik. Tapi hawa nafsu mau yang buruk-buruk. Maka setiap hari akal dan nafsu bertengkar. Am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana ia akan berangkat menuju kepada Allah, wa mukailun, dan padahal dia sedang ikat bisahwatihi, dengan syahwatnya. Makanya kalau orang yang diikat layak bersir, tidak bisa jalan, nggak bisa jalan, yang namanya diikat, yang namanya wal muqayyad la yumkin husir. Orang yang diikat itu tidak mungkin dia bisa berjalan. Am kaifa yatma aydakhula hadratallah, atau bagaimana dia berharap masuk hati musyahadah dengan Allah. Wa huwa lam yatakhar min jalabati qiblatihi, padahal dia tidak suci, belum suci dari kelalaian bagaikan janabah. Nggak bisa kan kita mendekati Tuhan dalam hati yang kotor, hati yang busuk. Nggak mungkin. Makanya, atau bagaimana ia bisa memasuki hadrat Allah padahal ia belum suci daripada janabah. Seperti halnya orang yang sedang janabah dilarang masuk masjid. Bagaimana kita mendekat kepada Allah padahal hati kita masih kotor? Seperti halnya orang yang junub masuk masjid, pasti kagak boleh. Nggak boleh. Makanya kita mendekat kepada Allah itu harus dalam keadaan suci hati. Makanya am kaifa ayadkhula hadratullah wa ma tatakhar min jalabati qiblatih. Jadi gaplah kelalaian serupa dengan janabah. Am kaifa yarju ayfhamadakil asrar, atau bagaimana ia berharap memahami halusnya segala rahasia. Walam yatub min hafwatihi, sedangkan dia belum taubat dari segala dosa. Ya kagak bisa. Harus dengan hati yang jernih, bukan dengan hati yang kotor. Makanya bagaimana ia akan memahami halusnya segala rahasia, sedangkan dia belum taubat dari segala dosa. Wa huwa lam yatub min hafwatihi, sedangkan dia belum bertobat dari segala dosa. Yang enggak mungkin, ya harus dengan hati yang jernih, hati yang tulus. Al-kaun kulluhu zulmatun, alam kosmos, alam kemakhlukan seluruhnya adalah zulmah. Enggak ada memahdin, enggak ada. Maka di hikam itu adalah adanya makhluk karena adanya Allah. Kalau ditijankan adanya Allah itu
dengan adanya makhluk, itu masih rendah. Itu masih rendah. Maka setan, dua perkara yang berbeda, yang menyolok berbedanya. Ada orang mendalilkan bahwa adanya alam itu karena adanya Allah. Ada juga adanya Allah itu karena adanya alam. Makanya setan, dua perbedaan yang sangat menyolok. Makanya al-kaun kulluhu zulmatun. Alam kemakhlukan seluruhnya adalah zulmatun, gelap. Adu mahdin. La wujudalah, nggak ada. Nggak ada menurut pandangan orang-orang yang syuhud, muhsahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama ana wujudul haq. Sungguh terangnya kaun, alam kemakhlukan itu yuhul haq, nampaknya Allah yang wujud hakiki bihi pada kaun. Makanya adanya makhluk itu karena adanya Allah. Alam ini memang nggak ada, nggak nampak terlihat. Makanya terlihatnya alam ini karena adanya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wujudnya alam itu karena adanya wujud hakiki, wujudnya Allah yang maha hakiki. Paman ra'al kaun, maka barang siapa yang melihat kaun, alam kemakhlukan walam yusadhu, dan tidak melihat Allah pi padanya, au indahu atau dekatnya, au qoblahu atau sebelumnya, au ba'dahu atau sesudahnya, faqad a'wazahu judul anwar, maka sungguh luputlah ia wujudnya cahaya, hujibat dan dihalangi anhu darinya sumusul ma'arif, makrifat yang bagaikan matahari, bisa bil asar, dengan keindahan dunia yang bagaikan mega. Siapa orang yang paman ro'al kaun, barang siapa yang melihat kosmos, alam kemakhlukan, namun tidak melihat Tuhan, di dalamnya atau di dekatnya atau sebelumnya atau sudahnya, maka dia terhalang, maka luputlah wujudul anwar, adanya cahaya Tuhan. Makanya Allah itu adalah bihi, ada pada kaun. Di mana ada makhluk, di situ ada sang khalik. Au indahu atau dekatnya kaun. Karena Allah mengatakan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepadanya ketimbang urat nadi. Di dekat, saking dekatnya nggak nampak terlihat, karena Allah sifat qahar, maha perkasa, terhalang dengan makhluk, sehingga Allah nggak nampak terlihat. Itu menampakkan sifat qaharnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw qablahu atau sebelumnya kaun. Makanya wujudnya Allah wujud hakiki sebelum adanya makhluk. Makanya paminhum man syahadal mukawwin goblal akwan. Makanya seorang di antara mereka ada orang yang menyaksikan mukawwin, sang pencipta, sebelum akwan. Itu termasuk wahuha ulaihum alladzina stadilluna bil athar alal mu'thir. Adanya makhluk dengan sebab adanya sang khalik. Sebab Allah sebelum adanya makhluk sudah ada. Kalau alam ini adalah wujuduhu ba'dal adam. Allah bersifat kidam. Adanya tidak dahulu dengan Adam. Beda dengan makhluk, dengan kita. Wujuduhu ba'da adamin. Wujudnya setelah Adam.
Kayak kita aja maka sebut Adam lahek. Di kitab Tauhid itu disebut Adam lahek. Adam akan disusul dengan Adam. Adam 2 kali. Mula-mula Adam kun wujud. Setelah wujud pasti akan Adam. Maka disebut Adam lahek. Adam 2 kali. Au ba'dahu atau setelah kaun. Ada sebagian mengatakan, menyaksikan mukawin ba'dal akwan. Mukawin sang kholik setelah adanya makhluk. Di mana ada makhluk, di situ ada sang kholik. Kayak Tijan aja kan. Ya, wadalilu ala wujudillah itu wujudul makhlukat. Ini ada mendalilkan bahwa alam ini Allah, adanya alam, ada sebagian lagi adanya Allah itu karena adanya alam. Di mana adanya alam ada wujudnya Allah. Tapi ada yang mengatakan wujudnya Allah itu wujudnya makhluk itu karena wujudnya Allah. Dua Kalau Tijan kan wujudnya Allah itu karena wujudnya makhlukat. Idza wujidal makhluk wujidal khaliq. Apabila temu makhluk pasti temui sang khaliq, sang pencipta. Ada yang berpendapat adanya Allah, makanya adanya makhluk. Adanya makhluk itu karena adanya Allah. Innama anaruhu judul haq. Sungguh terang terlihatnya kaun alam kemakhlukan itu wujudnya sang hak, sang maha hakiki. Faqad a'waza wujudul anwar. Maka sungguh luputlah akan dia adanya cahaya dan terhalangi daripadanya makrifat yang bagaikan matahari. Biasa bil asar dengan keindahan dunia yang bagaikan mega. Mimma yadullu kal wujudi qahrih subhanahu an hajabak anhu bima laysa mawjudin ma'ah. Itulah pengajian kita walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Khususnya buat saya umumnya, buat saudara sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.